Shalom pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Tema utama kita dalam triwulan pertama ini adalah pekabaran kitab Ibrani pada hari-hari terakhir. Pada saat ini kita sampai pada pelajaran yang kelima dengan judul Yesus Pemberi Perhatian bersama kami Love Channel Medan. Permen coklat rasa durian, harganya murah, manis rasanya. Hari Sabat ingatlah Tuhan, ayo ibadah dalam bait-Nya. Sudah bersama kita, lovers kita, saya akan menyapa lovers kita. Ibu Erita, apa kabar Ibu? Salam Ibu Rina dan pemirsa dimanapun berada. Salam jumpa kembali, salam sehat. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Saat ini mari kita belajar, mari berbagi. Terima kasih Ibu Rina. Terima kasih Ibu Erita. Saat ini kita kepada Ibu Tina Tampung Bolon. Apa kabar Ibu? Salam jumpa lovers dan pemirsa, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Luar biasa, terima kasih bersama saya Dormarina Stanggang. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat Tuhan. Baik pemirsa, sebelum kita belajar sekolah Sabat pada hari ini, kita sama-sama berdoa yang dipimpin Ibu Erita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami puji, kami sembah Engkau oleh karena kasih setiamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Saat ini kami dan pemirsa dimanapun berada akan belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman ini menjadi satu pelajaran yang indah, yang boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar Yesus pemberi perhentian. Ayat hafalannya, jadi masih ada tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7, Ibrani 4 ayat 9. Ibrani 3 dan 4 memperkenalkan Yesus sebagai pribadi yang akan memberikan perhentian. Kitab Ibrani menggambarkan perhentian ini sebagai perhentian Sabat. Sabat ada sejak penciptaan, di mana Tuhan menciptakan dunia selama 6 hari dan pada hari ke-7 beristirahat dan menguduskan hari Sabat. Ketika kita memelihara hari Sabat, mengingat bahwa Tuhan membuat persediaan yang sempurna bagi kita ketika Dia menciptakan dunia dan ketika Dia menebus kita di kayu salib. Akan tetapi pemeliharaan hari Sabat yang benar lebih dari sekedar tindakan. Itu adalah cicipan awal untuk kita akan pelajari selanjutnya bersama lovers kita. Kepada Ibu Erita, kami persilahkan. Baik, Ibu Rina dan pemirsa dimanapun berada, kita masuk kepada pelajaran hari Minggu. Judulnya, Tanah sebagai Tempatan. Kalau kita baca sebagai ayat pendukung dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 21. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Allah mengatakan keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, menjadi budak 400 tahun. Tuhan akan menghukum bangsa yang memperbudak. Ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tujuannya adalah membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan dan mereka bisa beristirahat agar mereka mempunyai hubungan dekat dengan Allah, memasuki perhentian dan membersihkan Kanaan dari berhala dan diam beristirahat bersama Allah di tempat itu. Tuhan juga meminta bangsa Israel menyucikan hari Sabat sebagai peringatan penebusan mereka dari Mesir. Bagaimana dengan kita, pemirsa? Gantungan kita kepada Allah dan mengikuti rencana keselamatan Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Ibu Rina dan pemirsa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita. Saat ini kita sampai kepada hari Senin. Kepada Ibu Tina kami persilakan. Terima kasih Bu Rinda, pemirsa, salam jumpa kembali. Saat ini saya akan mengulas pelajaran kita yang berjudul Karena Ketidakpercayaan. Kuasa yang dahsyat yang menjadi simbol bangsa Israel melihat dahsyatnya pekerjaan Tuhan berubah menjadi simbol ketidakpercayaan. Ada 5 peristiwa yang luar biasa yang dialami bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan menghancurkan Mesir melalui tulah di dalam Keluaran 7 sampai 12. Yang kedua, memusnahkan tentara Firaun di Laut Merah, Keluaran 14. Ketiga, menyediakan roti dari surga, Keluaran 16. Keempat, air keluar dari batu, Keluaran 17. Dan yang terakhir, manifestasi kehadiran dan bimbingan Tuhan yang berkelanjutan melalui awan, Keluaran 36 sampai 38. Namun pemirsa, kenapa bisa simbol? Karena kedahsyatan yang dilakukan itu tidak berarti bagi Israel. Namun, pemirsa yang dikasihi Tuhan, Kaleb dan Joshua, atau Joshua dan Kaleb percaya pemirsa, dan tidak mau berbantah atas survei atau mata-mata bangsa Israel pada waktu mereka tiba di Kades Barnea, yaitu tepi tanah perjanjian tersebut. Mereka mengatakan bahwa penduduk di sana kuat-kuat dan kota itu berbenteng. Joshua dan Kaleb setuju. Namun kedahsyatan peristiwa yang dialami mereka dari tanah Mesir menjadi buah pikiran dan iman mereka, sehingga mereka mampu mengatakan, Allah yang kusembah akan menyampaikan kita ke tanah perjanjian. Dan itu fakta. Pemirsa yang diberkati Tuhan, orang yang lahir di tanah Mesir hanya 2, kedahsyatan Allah, penyertaan Allah merekat di dalam pikiran dan iman kita, maka kita akan tiba di tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Luar biasa. Allah yang sama memelihara bangsa Israel akan memelihara kita juga hingga sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan yang sudah janjikan. Saat ini kita sampai pada hari Selasa. Kepada Ibu Rita kami persilahkan. Baik lovers dan pemirsa dimanapun berada. Kita masuk pada pelajaran hari Selasa, judulnya Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya. Kalau kita baca dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kegagalan generasi gurun untuk memasuki perhentian tidak menghalangi Tuhan untuk bekerja. Dalam kitab Ibrani, konsep hari ini menunjukkan pemenuhan janji Tuhan. Tuhan tetap setia bekerja dengan umatnya. Walau ada yang tidak setia, karena janji Allah adalah setia adanya. Undangan untuk memasuki perhentian terus dikumandangkan. Dan perhentian sudah ada pada masa penciptaan. Lovers dan pemirsa, undangan untuk memasuki perhentian ini adalah menunjukkan kesetiaan Allah kepada umat agar kita menerima undangannya tanpa menunda. Demikian yang boleh saya sampaikan, lovers. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita, luar biasa penjelasannya. Saat ini kita sampai kepada Ibu Tina. Silahkan Ibu Tina. Nah, masuk pelajaran hari Rabu yang berjudul Memasuki Perhentian. Makna perhentian di seluruh Alkitab ada 3. Yang pertama, damai di tanah Kanaan.
Ulangan 3 ayat 20. Yang kedua, tempat kudus, di mana tabut perjanjian bersandar. 2 Tawarik 6 ayat 41. Yang ketiga, Sabat atau hari Sabat, di mana Allah dari pekerjaannya. Keluaran 20 ayat 11. Jadi perhentian lebih tinggi maknanya dari beristirahat, saudaraku. Ini juga alasan mengapa manusia diciptakan pada hari ke-6. Ada tanggung jawab Allah, yaitu Allah telah menyediakan segala keperluan manusia, karena untuk itulah terakhir semua sudah tersedia dari hari pertama bahkan sampai hari ke-6. Dan perhentian terakhir yang Tuhan janjikan kepada tangan besar selesai, the great controversy, game over. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, orang Ibrani menyebutkan kota yang direncanakan dibangun oleh Allah sebagai tanah air surgawi. Dan yang terakhir, pemirsa yang diberkati Tuhan, kita boleh mengingat peristiwa Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden setelah keadaan mereka berdosa. Mereka melihat ketelanjangan mereka. Karena apa? Jubah kebenaran Allah sudah tanggal, kemuliaan Allah sudah tanggal, saudaraku. Nah, pada waktu kita masuk di tanah air surgawi, jubah kemuliaan Allah yang tanggal tadi dipakaikan kembali kepada kita. Luar biasa, satu kehidupan yang luar biasa. Mari saudaraku, pemirsa yang diberkati Tuhan, inilah menjadi kerinduan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan buat penjelasan yang luar biasa dari Bu Tina. Saat ini kita sampai kepada pelajaran hari Kamis. Kepada Ibu Erita kami persilahkan. Terima kasih lovers dan pemirsa. Kita sudah mendengar dari hari ke hari, tiba kita saatnya hari Kamis. Judulnya suatu cicipan awal akan ciptaan baru. Kita tadi mendengar ulasan dari Ibu Tina. Maka kalau kita baca pada Ibrani 4 ayat 8 sampai 11, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Di sana kita dapat menyimpulkan bahwa Allah mengundang kita melihat masa lalu yang memberikan nasihat kepada kita untuk mengingat masa penciptaan. Bagaimana kita beristirahat dari segala pekerjaan kita. Kita mengingat akan hari Sabat untuk merayakan pencapaian Tuhan pada hari penciptaan. Lalu Allah juga mengundang kita melihat masa depan. Karena Allah telah mempersiapkan perhentian Sabat di masa depan. Perhentian Sabat bukan hanya merayakan kemenangan Tuhan di masa lalu, tetapi juga merayakan janji Tuhan di masa depan. Lovers dan pemirsa, pemeliharaan hari Sabat ini mengingatkan kita. Pemeliharaan hari Sabat menunjukkan janji Tuhan akan pemulihan pada kemuliaan ciptaannya. Hari ke-7 adalah tanda kebangkitan dan perhentian pada masa depan. Sabat adalah perayaan, kegembiraan, dan rasa syukur kita, ucapan syukur kita dalam pemeliharaannya. Berarti kita mempercayai janji Tuhan. Sabat adalah perayaan, kegembiraan, dan ungkapan rasa syukur kita. Dan memeliharanya berarti kita mempercayai janji Allah dan kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Sungguh luar biasa lovers dan pemirsa. Biarlah kita menjadi umat-Nya yang setia akan janji Allah. Demikian lovers. Terima kasih Ibu Erita, terima kasih lovers untuk penjelasan yang luar biasa.
Tidak terasa kita sampai kepada kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Kesimpulannya bahwa Yesus memberikan perhentian. Yang Tuhan tawarkan itu ada beberapa. Yang pertama, tanah perjanjian, yaitu kepada bangsa Israel, tanah Kanaan. Yang kedua, perhentian itu di dalam Yesus. Yang ketiga, perhentian selama-lamanya. Tidak hanya di dunia kita memperingati atau merayakan Sabat, tetapi di surga juga bersama Tuhan kita akan merayakannya. Untuk itu, lovers dan pemirsa di rumah, sangatlah penting bagi kita untuk tetap memelihara hari Sabat yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai hari yang istimewa bersama Tuhan. Sampai di sinilah pelajaran sekolah Sabat kita. Sebelumnya kita sama-sama berdoa yang dipimpin Ibu Tina Tampu Bolon. Pemirsa yang berkati, mari kita tutup diskusi kita ini di dalam doa. Oh Tuhan, Bapa kami yang sangat baik, yang sangat memperhatikan kehidupan kami. Di akhir kehidupan kami tetap Tuhan izinkan memenuhi kehidupan yang istimewa, yang penuh kedamaian, yang penuh kekudusan pada hari Sabat kudus Tuhan. Oh Bapa di surga, biarlah kami setia untuk melayani Tuhan di dalam hari perhentian. Terima kasih, berkati seluruh pemirsa, berkati kami lovers. Biarlah suasana diskusi ini kami merasakan zaman kasih Tuhan. Apabila Bapa dalam diskusi ini banyak kekurangan kami, mohon ampun akan keberdosaan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih lover dan pemirsa. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.